Baik adik-adik, coba kita lihat kalau di bab ini ada beberapa materi yang seharusnya kita bahas. Yang pertama itu pengaruh kepentingan non pengendali. Ya, tolong kita pahami dulu bahwa namanya non pengendali berarti itu pihak ya atau perusahaan yang memiliki sebagian kecil daripada saham di PT Anak ya. Kalau pengendali itu berarti dia memiliki lebih dari 50% tetapi kurang daripada 100%. Oke, materi berikutnya kita akan membahas bagaimana membuat laporan posisi keuangan konsolidasian dengan anak perusahaan kepemilikan pengendali ya. Kita di awal ketika baru pertama kali mengakuisisi perusahaan, tentu kan perusahaan induk akan membuat laporan keuangan gabungan. Karena ini belum beroperasi, berarti yang masih ada itu adalah laporan posisi keuangan. Oleh karenanya, laporan posisi keuangan induk dan laporan posisi keuangan anak digabung menjadi laporan posisi keuangan konsolidasian. Kemudian berikutnya kita akan membahas bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasian dengan anak perusahaan kepemilikan pengendali. Nah, di sini kita fokuskan laporan keuangan konsolidasian. Berarti kita tidak hanya membahas laporan posisi keuangan, tetapi kita membahas laporan keuangan. Karena perusahaan induk dan perusahaan anak sudah beroperasi dan sudah sama-sama menghasilkan laba atau rugi, tentu perusahaan induk dan perusahaan anak sama-sama memiliki laporan laba rugi. Oleh karenanya, dalam hal ini kita tidak hanya membuat laporan posisi keuangan, tapi kita akan membuat paling tidak 3 ada laporan keuangan di sini. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah laporan saldo laba. Ya, kita tidak membuat laporan perubahan ekuitas, tapi bagian kecil daripada laporan perubahan ekuitas itu kita sebut dengan laporan perubahan saldo laba. Oke, kemudian kita juga membahas bagaimana kalau misalnya ada penghentian konsolidasi, bagaimana kita membuat laporan keuangannya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada perlakuan untuk pendapatan komprehensif ya. Ini pelajaran kita, apalagi kita sudah belajar IFRS ya. Ini sudah ada pendapatan komprehensif dan nanti laporan laba rugi juga kita akan membuat namanya laporan laba rugi komprehensif ya. Oke, kalau misalnya ada pertimbangan tambahan nanti kita akan bahas di materi ini. Nah, kalau kita lihat ya dari skema ini, pada sesi-sesi sebelumnya pada saat kita membahas di bab 4, kita membahas itu laporan keuangan yang dimiliki dengan kepemilikan penuh. Artinya ketika perusahaan induk memiliki 100% perusahaan anak, tentu mereka akan membuat laporan keuangan. Oke, kali ini kita mau melanjutkan ya sedikit lebih rumit. Bagaimana kita membuat laporan keuangan kalau perusahaan induk tidak 100% memiliki saham PT Anak ya. Katakanlah kepemilikannya 80%, berarti 20% lagi dimiliki oleh pihak lain. Yang 20% itulah yang kita sebut dengan non pengendali ya. Oke, ada 3 situasi yang bisa kita buat di sini. Katakanlah ketika perusahaan induk memiliki kurang dari kepemilikan penuh, ketika perusahaan induk membeli perusahaan anak pada nilai bukunya, kita tentu akan membuat laporan keuangannya pada saat akuisisi, kemudian pada saat setelah sama-sama beroperasi sehingga bisa setelah menghasilkan laba atau rugi, tentu kita akan membuat laporan keuangan pada tahun pertama. Kemudian kalau seandainya tahun berikutnya ada beroperasi, bagaimana kita membuat laporan keuangan konsolidasian di tahun berikutnya atau katakan tahun kedua. Dan situasi yang kedua, bagaimana kalau perusahaan induk membeli perusahaan anak itu di atas nilai buku ya, di atas nilai buku. Dan tentunya juga nanti kalau misalnya setelah beroperasi pada tahun pertama dan tahun kedua kita akan membuat laporan keuangan. Situasi ketiga, bagaimana kalau perusahaan perusahaan induk membeli perusahaan anak itu di bawah nilai buku ya. Bagaimana membuat laporan keuangannya di tahun pertama dan di tahun kedua, itu sebenarnya kita bahas di materi ini. Tapi kalau dibeli pada nilai buku ya, itu sudah kita pelajari di bab 4 dan sedikit aja ada perubahan dan ini tidak terlalu sulit. Oleh karenanya di bab ini kita tidak membahas kepemilikan kurang dari kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Yang
sedikit lebih sulit apabila perusahaan induk itu membeli di atas nilai buku. Nah, kalau untuk di bawah nilai buku, kalau kita sudah memahami benar bagaimana menyajikan atau membuat laporan keuangan, kalau perusahaan induk membeli di atas nilai buku, tentu kita sudah bisa memahami bagaimana membuat laporan keuangan kalau perusahaan induk membelinya yang di bawah nilai buku. Ya, jadi kita fokus nanti kita akan membuat laporan keuangan pada saat perusahaan induk membeli di atas nilai buku, dan bagaimana membuat laporan keuangan pada tahun ke-0 ketika perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak, dan bagaimana kalau misalnya sudah berjalan satu periode kita membuat laporan keuangan konsolidasian tahun pertama, dan bagaimana kalau misalnya sudah berjalan pada periode berikutnya. Tentu kita akan membuat laporan keuangan pada periode berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan nanti apabila kita membuat laporan keuangan ada kepemilikan kurang dari kepemilikan penuh, berarti ada pihak lain yang memiliki sebagian daripada saham dari PT Anak. Oleh karenanya itu kita sebut dengan non pengendali. Jadi kalau pengendali ada kepemilikannya lebih dari 50% tapi kurang daripada 100%. Karena kurang daripada 100% berarti sisanya itulah yang dimiliki oleh non pengendali. Oke, demikian ya kita pahami, karena nanti akan muncul akun-akun yang namanya kepentingan non pengendali atau pendapatan untuk kepentingan non pengendali ya. Istilah yang sering kita pakai adalah kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali. Oke, apa yang mau kita hitung nanti kalau kita berbicara tentang kepentingan non pengendali? Tentu kita akan berbicara tentang laba bersih ya. Laba bersih nanti akan kita bagi sebagian kepada pengendali dan sebagian nanti kepada non pengendali. Demikian juga saldo labanya, saldo laba perusahaan anak itu sebagian dimiliki oleh pengendali, sebagian lagi dimiliki oleh non pengendali. Dan kalau misalnya ada selisih ya, katakan karena mau dibeli di atas nilai buku, tentu ada selisihnya. Bagaimana kita memperlakukan selisih ini? Tentu selisih itu juga nanti ada sebagian milik pengendali dan sebagian juga ada milik non pengendali. Oke, kemudian kita akan membahas bagaimana penyajian kepentingan non pengendali nanti di dalam laporan keuangan konsolidasian. Oke, coba kita ambil contoh bagaimana pembagiannya kepada pengendali dan non pengendali apabila ada laba bersih ya. Oke, misalkan PT Pusaka membeli 80% saham PT Buritan sebesar 80% dari total nilai buku PT Buritan. Selama tahun 20X1, PT Buritan melaporkan laba bersih 25 juta. Sedangkan PT Pusaka melaporkan laba bersih 120 juta, termasuk laba metode ekuitas dari PT Buritan sebesar 20 juta. Tadi sudah kita ketahui bahwa PT Buritan atau PT Anak ini melaporkan laba bersih sebesar 25 juta. Tentu bagian kepemilikan dari PT Induk tadi kepemilikannya adalah 80%, maka 80% kali 25 juta adalah 20 juta merupakan bagian daripada kepemilikan PT Induk. Nah, kalau kita lihat laba bersih konsolidasi dihitung dan dialokasikan sebagai berikut ya. Oke, coba kita lihat. Laba bersih PT Pusaka itu sebesar 120 juta. Kemudian tadi ada yang diperoleh daripada PT Anak 20 juta. Ya. Kemudian dia kalau kita gabungkan dengan laba bersih PT Buritan berarti kalau kita total ada 125 juta. Itu laba bersih konsolidasi. Ya. Tetapi dari 125 juta ini, apalagi dari 25 juta tadi, ada milik pihak lain ya, itu yang disebut dengan kepentingan non pengendali sebesar 20 juta ya, 20%. 20% kali 25 juta berarti ada 5 juta. Berarti yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan induk adalah 125 kurang 5 juta adalah 120 juta. Itu yang kita sebut dengan kepentingan pengendali ya, laba yang diatribusikan kepada kepentingan pengendali. Oke, coba kita lihat bagaimana penghitungan saldo laba ya. Katakanlah PT Pusaka membeli 80% saham PT Buritan dan mencatat investasi menggunakan metode ekuitas. Laba bersih dan dividen yang diperoleh dan diumumkan PT Pusaka dan PT Buritan selama 2 tahun berturut-turut setelah akuisisi adalah sebagai berikut ya. PT Pusaka
ya. Saldo laba awalnya adalah 400 juta, kemudian ada laba bersih 120 juta, kemudian membagikan dividen 30 juta, berarti saldo laba per 31 Desember 2021 adalah 490 juta. Nah, di tahun berikutnya ternyata PT Pusaka menghasilkan laba bersih 148 juta dan membagikan dividen 30 juta, berarti saldo labanya per 31 Desember 20x2 adalah 608 juta. Demikian juga PT Buritan punya saldo laba, kemudian ada bertambah di tahun 20x1, ada kemudian pembagian dividen, dan begitu juga tahun 20x2 bertambah 35 juta, dan ada membagi dividen 10 juta, berarti sisanya adalah 290 juta. Nah, coba kita lihat saldo laba konsolidasi per 31 Desember 20x2 2 tahun setelah tanggal kombinasi, ya. Coba kita lihat, ya. Saldo laba PT Pusaka adalah 608 juta, ya. Kemudian ada laba yang diperoleh oleh PT Induk dari PT Anak adalah tahun pertama 25 juta, tahun kedua 35 juta, tapi kepemilikannya 80%, berarti ada 48 juta. Berarti sebenarnya laba yang bersih yang diperolehnya dari hasil operasinya sendiri adalah 560 juta. Kemudian kalau kita hitung ada pembagian laba, ya, atas laba bersih PT Buritan 60 juta kali kepemilikan 80%, berarti itu adalah 48 juta. Berarti sebenarnya saldo laba konsolidasi per 31 Desember 20x2 adalah 608 juta. Nah, coba kita bahas masalah selisih. Katakanlah di sini jika perusahaan mengakuisisi kurang dari 100% dari saham perusahaan lain dalam tipe akuntansi akuisisi saham dari kombinasi bisnis, ya, maka ada selisih. Itu sebagai dampaknya dibagi secara proporsional kepada pengendali dan non pengendali, ya. Nah, kepentingan non pengendali, pemegang saham non pengendali dari anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh memiliki klaim atas pendapatan dan aset bersih, ya. Jadi di sini ceritanya pendapatan dari PT Anak maupun aset bersih dari PT Anak perusahaan itu akan dibagi kepada pengendali dan non pengendali, ya. Pemegang saham non pengendali juga memiliki klaim atau memiliki hak atau bagian, ya. Oke, saham kepentingan non pengendali dari pendapatan anak perusahaan merupakan saham proporsional dari pendapatan anak perusahaan, ya. Seperti tadi yang kita hitung, kalau kepemilikannya 20% berarti 20% dari pendapatan PT Anak, ya.